Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya amru rabbik kadzalika fa'alal ladzina min qablihim wama zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Fa'asabahum sayi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wa qala alladhina asyraku walau syaa Allahu ma 'abdana min dunihi min syai'. Nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min syai'. Kadzalika fa'ala alladhina min qablihim fahal 'alar rasuli illal balaghul mubin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa jamaah Masjid Al-Kautsar, jamaah Masjid Al-Falah, dan jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau sampai kelak akhir zaman. Kajian kita yaitu tafsir Al-Qur'an yang kita akan sampaikan surah An-Nahl ayat ke-33 sampai ayat ke-35. Allah berfirman dalam Al-Quran, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti amru rabbik. Tidak ada yang ditunggu-tunggu mereka. Maksudnya adalah orang-orang kafir. Selain datangnya para malaikat kepada mereka. Atau datangnya perintah Tuhanmu. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim. Demikianlah yang telah diperbuat orang-orang kafir sebelum mereka. Wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak menzalimi mereka. Akan tetapi justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri. Allah tidak menganiaya mereka, tapi orang-orang kafir yang menganiaya diri mereka sendiri. Tidak ada yang ditunggu mereka, maksudnya orang-orang kafir, selain datangnya malaikat yaitu mencabut roh mereka. Artinya apa? Mereka tidak akan beriman sampai mereka meninggal dunia. Tetap dalam keadaan kekafiran mereka. Atau nanti datang siksa Allah ketika mereka sudah meninggal dunia, yaitu siksa yang dijanjikan oleh Allah begitu pedihnya dan begitu beratnya yang akan mereka rasakan nanti di akhirat. Inilah perbuatan, inilah tingkah laku yang dilakukan oleh mereka. Bukan hanya orang-orang kafir terhadap Nabi pada waktu itu Nabi menyampaikan dakwahnya di Makkah Al-Mukarramah. Tetapi ini pun juga sifat-sifat dan tingkah laku ini Allah gambarkan orang-orang yang terdahulu sebelum mereka, yaitu orang-orang kafir Mekah. Siapa mereka? Nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah, para nabi dan rasul yang telah Allah kirim dan utus kepada mereka. Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam misalnya, ada kekafiran dan keingkaran kaumnya pada saat itu. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu pembesar mereka,
penguasa mereka, Raja Namrud, yang ingkar dan kafir terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan mereka menyiksa dan menzolimi Nabi Ibrahim alaihissalam. Buktinya Nabi Ibrahim akan dibakar, itulah perbuatan-perbuatan mereka. Dengan kekafiran mereka, dengan alasan yang macam-macam. Mereka tetap tidak percaya dan tidak beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam. Ternyata penguasa mereka Fir'aun dan juga konglomerat mereka, yaitu orang yang kaya mereka, yaitu disebut Harun, dan teknokrat mereka yaitu Hammam. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari kenabian dan kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Mereka menzolimi diri mereka sendiri, bukan Allah yang menzolimi. Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kebenaran. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tetap kafir dan ingkar kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Tetap sifat-sifat mereka itu seperti apa yang dilakukan nabi-nabi yang sebelumnya. Orang-orang kafir Quraisy Mekah saat Nabi berdakwah saat itu, mereka juga mengingkari. Dengan sebab keingkaran mereka itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka di dunia ini, disiksa. Fa asabahum sayi'atu ma amilu, maka mereka ditimpakan azab, siksa atas perbuatan mereka itu. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahji'un, dan mereka akan diliputi oleh ajab yang dulu selalu mereka perolok-olok. Nggak mungkin kami disiksa, kami nanti akan mati, lalu kami menjadi tanah, selesai urusan kami. Itu olok-olok mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga olok-olok orang-orang terdahulu yang kafir terhadap para nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Wa qala alladziina asyraku, dan berkatalah orang-orang yang mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lau sya'allah, jika Allah menghendaki. Lau sya'allahu ma'abdana min dunihi min syai'. Jika Allah menghendaki, kami tidak akan mungkin menyembah patung-patung ini. Tapi melalui patung-patung ini kami menyembah Allah. Nahnu, kami, wala ahbauna, dan juga orang-orang tua kami juga seperti itu. Mereka menyembah patung, berhala. Itulah yang mereka lakukan, begitu juga yang kami lakukan. Itu alasan-alasan mereka. Wala haramna min dunihi min syai', dan kami tidak mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa izinnya. Maksud mereka melakukan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab mereka menyembah patung-patung itu. Itu alasan mereka. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim. Yang demikian ini adalah perbuatan-perbuatan yang telah diperbuat orang-orang yang terdahulu, yaitu diutusnya nabi-nabi dan rasul terdahulu. Perbuatan mereka selalu mengingkari dan mengkafiri terhadap apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Nabi tetap apa yang disampaikan oleh beliau dengan pendirian beliau. Bahkan ada tawaran-tawaran dari orang kafir Quraisy saat itu. Nabi dibujuk agar tidak menyampaikan dakwah ini. Lalu apa dijawab oleh Nabi? Kata Nabi, andai kata matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah ilahiyah ini, maka aku tidak akan meninggalkannya, kata Nabi. Sehingga aku celaka atau mati dengan sebab. Maka oleh sebab itu, apa yang disampaikan Nabi adalah sekedar kewajiban yang beliau sampaikan. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan jelas beliau sampaikan. Fahal 'alar rasuli illal balagul mubin. Tidaklah, bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Berarti kalau risalah ilahi telah disampaikan, baik nabi-nabi terdahulu dan juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sekedar kewajiban yang beliau sampaikan. Bahwa mereka mau ingkar, mereka mau beriman, itu dipersilahkan saja. Nabi tidak memaksa. Dan memang dalam prinsip Islam tidak ada paksaan di dalam mengikuti ajaran-ajarannya atau masuk Islam itu sendiri.
Allah berfirman di dalam Al-Quran, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama. Maka oleh sebab itu, sifat-sifat mereka telah Allah gambarkan pada ayat ini, surah An-Nahl ayat ke-33 sampai ke-35. Dan bagaimana juga akibat dari pengingkaran mereka, Allah memberikan siksa terhadap mereka di dunia, terlebih nanti siksa di akhirat. Mudah-mudahan keimanan, keyakinan, dan keislaman kita yang ada di dalam hati kita ini selalu senantiasa bersemai di dalam hati kita. Kita hidup dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan nanti di akhir hayat kita, kita dalam keadaan detik-detik kematian kita dalam keadaan orang-orang yang beriman. Mati dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana doa-doa kita, ahina alal iman wa amitna alal iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Kita hidup di dunia ini terlahir dengan membawa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan dengan rukun iman yang lainnya. Pun juga nanti di akhir hayat kita mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan iman, husnul khatimah, dan insya Allah mudah-mudahan kelak nanti kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala pun dalam keadaan iman. Itulah yang kita harapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada pemirsa semua. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.